Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai pemikiran dalam Piagam PBB. Selamat menyimak. Latar belakang Piagam PBB. Adanya Perang Dunia II mendorong Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet merumuskan deklarasi PBB pada Januari 1942. Deklarasi dilanjutkan dengan perumusan Piagam PBB pada konferensi di San Francisco yang diselenggarakan tanggal 25 April tahun 1945, yang dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt dan 51 negara asli PBB. Dengan tujuan awalnya, yakni untuk mencegah negara-negara kecil menjadi sasaran penjajahan raksasa komunis pasca perang. Sekarang, setelah perang berlalu, negosiasi dan memelihara perdamaian dunia adalah tanggung jawab utama Dewan Keamanan PBB. Tokoh utama pendiri PBB. Yang pertama adalah Franklin Delano Roosevelt. Presiden Amerika Serikat ke-32 ini adalah orang pertama yang mengusulkan dibentuknya PBB. Franklin menjanjikan suatu organisasi dunia yang dapat menjaga perdamaian internasional pasca Perang Dunia II. Yang kedua adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada tahun 1940 hingga 1945. Winston bertemu dengan Presiden Roosevelt di konferensi Arcadia dan mendukung dibentuknya PBB. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan perselisihan internasional pasca perang melalui negosiasi damai tanpa adanya kekerasan. Yang terakhir adalah Joseph Stalin. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet ke-1 ini bertemu dengan Presiden di Teheran, Iran pada November tahun 1943. Pada saat itu, Presiden mengungkapkan keinginannya untuk membentuk PBB pada Joseph Stalin. Ketiga tokoh ini kemudian mendirikan PBB sebagai organisasi internasional yang dapat menjaga perdamaian dan keamanan dunia. PBB dipercaya dapat menjaga keamanan dunia sehingga tidak pecah Perang Dunia Ketiga dan dunia bisa pulih dari pasca Perang Dunia Kedua. Ratifikasi Piagam PBB. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1945, diadakan peresmian PBB oleh 5 negara yang memiliki hak veto, yaitu negara Tiongkok, Prancis, Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Hak veto yang dimaksud adalah hak istimewa untuk membatalkan keputusan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh PBB. Pengaturan Piagam PBB terdiri atas sebuah pembuka preambule yang secara garis besar disusun mengikuti preambel konstitusi AS dan himpunan pasal yang dibagi ke dalam 19 bab. Poin-poin Piagam PBB. 1. Tetap menjaga dan mendukung perdamaian di dunia. 2. Menjaga HAM sekaligus menjaga persaudaraan antar bangsa. 3. Menjadi pelopor dan ikut serta dalam mengambil tindakan yang mengancam perdamaian dunia. 4. Bekerja sama membantu dalam hal kemanusiaan. 5. Membangun kerjasama antar negara. Perubahan amandemen Piagam PBB Amandemen ke-1 Pasal 23, 27, dan 61 berlaku pada 31 Agustus 1965. Amandemen kedua Pasal 61 berlaku pada 24 September
1973. Amandemen ketiga Pasal 109 berlaku pada 12 Juni 1968. Organisasi-organisasi di bawah PBB. Yang pertama, International Telecommunication Union adalah badan khusus PBB pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkomitmen untuk menghubungkan semua orang di dunia. Yang kedua, Food and Agriculture Organization merupakan badan khusus yang memfasilitasi perundingan kesepakatan antara negara berkembang dan negara maju, serta ahli pangan untuk mendorong pembangunan sektor pangan, yang bertujuan memimpin upaya internasional untuk memerangi kelaparan di seluruh dunia. Yang ketiga, International Maritime Organization bertugas untuk menciptakan kerangka peraturan pelayaran yang komprehensif, menangani masalah keselamatan dan lingkungan, masalah hukum, kerjasama teknis, keamanan, dan efisiensi pada bidang maritim. Yang keempat, The International Labour Organization bertugas mempromosikan hak-hak buruh internasional. Untuk mencapai tujuan itu, organisasi ini merumuskan standar internasional tentang kebebasan untuk berserikat, perundingan bersama, penghapusan kerja paksa, serta kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi para buruh. Yang kelima, World Health Organization adalah otoritas yang mengarahkan dan mengkoordinasikan sektor kesehatan secara global di bawah PBB. Tujuan organisasi ini adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi mungkin oleh semua orang, tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga mental dan sosial. Yang keenam, International Civil Aviation Organization bertugas dalam mengembangkan standar untuk transportasi udara global. Implementasi. Yang pertama, ada diplomasi preventif dan mediasi adalah cara efektif untuk mengurangi penderitaan manusia dan biaya ekonomi yang besar akibat konflik, dan caranya adalah dengan mencegah konflik itu terjadi. Kedua, pemeliharaan perdamaian. Pemeliharaan perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat paling efektif bagi PBB untuk membantu penyelesaian konflik. Ketiga, pembangun perdamaian. Kegiatan-kegiatan pembangun perdamaian PBB ditujukan untuk membantu negara-negara terlepas dari konflik dan mengurangi risiko konflik berulang. Keempat, peluncutan senjata. Untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional melalui pencarian dan penghapusan senjata nuklir serta senjata pemusnah massal lainnya. Lalu ada fakta unik di balik piagam PBB. Piagam PBB disebut sebagai piagam sakti karena memiliki kesaktian untuk mengatur upaya perdamaian dan keamanan internasional yang selaras dengan tujuan PBB. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.